Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan interpretasi pemikiran Aristoteles ke dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama explainer atau asyarih atau juru tafsir Aristoteles. Dalam beberapa hal, Ibnu Rushd tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filsuf muslim sebelumnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam memahami filsafat Aristoteles, walaupun dalam beberapa persoalan filsafat, ia tidak bisa lepas dari pendapat kedua filsuf muslim tersebut. Menurutnya, pemikiran Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur-unsur Platonisme yang dibawa komentator-komentator Iskandaria. Oleh karena itu, Ibnu Rushd dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles yang dilakukan atas saran dari gurunya Ibnu Tufail, yang memintanya untuk menerjemahkan pemikiran-pemikiran Aristoteles pada masa dinasti Muwahhidun tahun 557 sampai 559 Hijriah. Ajaran Ibnu Rushd yang terkenal di Eropa dengan sebutan Averroism berpangkalan kepada pemikiran merdeka dan yang ditolak secara keras oleh dunia Kristen Eropa. Telah memengaruhi seluruh universitas di Eropa selama berabad-abad lamanya, sehingga menimbulkan zaman Renaissance di benua Eropa. Pada diri Ibnu Rushd, dunia Islam mencapai titik tertinggi dalam memahami filsafat Aristoteles untuk kemudian menurun dan lenyap sesudah itu. Ibnu Rushd selama hidupnya berkeyakinan bahwa filsafat Aristoteles apabila dipahami sebaik-baiknya, maka tidak akan berlawanan dengan pengetahuan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Bahkan, perkembangan kemanusiaan telah mencapai tingkat yang tertinggi pada diri Aristoteles sehingga tidak ada orang yang melebihinya. Ibnu Rushd bukan hanya sekedar pengulas, melainkan juga seorang filsuf yang mempunyai kepribadian sendiri dan kebebasan berpikir yang sesuai dengan ciri akal manusia pada umumnya. Ibnu Rushd merupakan seorang filsuf muslim yang mementingkan akal daripada perasaan. Menurutnya, semua persoalan agama harus dipecahkan dengan kekuatan akal. Dalam hal ini, termasuk ayat-ayat yang erat kaitannya dengan akal. Di dalam kitabnya Fasl al-Maqal, Ibnu Rushd menandaskan bahwa logika harus dipakai sebagai dasar segala penilaian tentang kebenaran. Dalam mempelajari agama, orang harus belajar memikirkannya secara logika. Akan tetapi, di samping mementingkan logika sendiri dalam memecahkan masalah yang gaib dan aneh yang berhubungan dengan agama, kita juga memerlukan pemahaman secara filsafat. Mengenai tujuan agama sendiri, Ibnu Rushd mengatakan bahwa pokok tujuan syariat Islam yang sebenarnya ialah pengetahuan yang benar dan amal perbuatan yang benar, atau ilmu al-haq wal amal al-haq. Mengenai pengetahuan, menurut Ibnu Rushd, maksudnya untuk mengetahui dan mengerti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta segala alam maujudat ini, dan mengerti apa pula sebenarnya yang dikehendaki dengan pengertian kebahagiaan akhirat atau surga dan kecelakaan akhirat atau neraka. Maksud amal yang benar ialah mengerjakan dan menjauhkan pekerjaan-pekerjaan yang akan mengakibatkan penderitaan. Mengetahui tentang amal perbuatan seperti inilah yang dinamakan ilmu praktis atau ilmu amaliyah. Dalam kitab Fathul Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib. Dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau hibroh darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta.
Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujudat atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayatnya, Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dari dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terseret pada hal-hal yang dilarang agama. Ketiga, ketiadaan pendamping atau guru yang andal, yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tertentu. Menurut Ibnu Rushd, ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yaitu 1. Lewat metode al-khotobiyah atau retorika. 2. Lewat metode al-jadaliyah atau dialektika. 3. Lewat metode al-burhaniyah atau demonstratif. Demikian penjabaran singkat mengenai Ibnu Rushd, seorang filsuf besar dari Cordoba, Andalusia, Spanyol, dan pemikirannya tentang filsafat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.